Cucuku, apa kau tahu tentang seorang pendusta yang akan datang di akhir zaman? Dia menutupi kebenaran. Berbeda dengan si Tanbih ini. Dia sedang mencari kebenaran, bukan sedang menutupi kebenaran. Tapi di akhir zaman, sekarang ini, sebentar lagi akan ada makhluk, cucuku, yang dia itu menutupi kebenaran. Jadi kalau si Tanbih ini mencari kebenaran, nah orang yang akan datang ini, makhluk yang akan datang ini, dia menutupi kebenaran, cucuku. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita itu diperintah untuk mengimani bahwa di akhir zaman nanti, bukan nanti, tapi sekarang ini, akan muncul Dajjal Akbar. Dialah makhluk pendusta yang akan menutupi kebenaran. Mengerti maksud kakek? Ya, mengerti. Diam, jangan sambil itu. Fokus dengarkan kakek, ya. Biarkan apa yang kakek sampaikan menyerap ke dalam otakmu, untuk bekalmu di masa depan. Juga biar ayah anda bundamu tahu masalah ini, karena ini sangat-sangat penting untuk diketahui oleh kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, ya. Ya, begitu. Jadi Dajjal Akbar ini terdapat dalam hadis sahih tanpa harus ditakwil. Artinya, kemunculan Dajjal Akbar di akhir zaman itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi sekali lagi kaki tegaskan, Dajjal Akbar adalah makhluk yang akan menutupi kebenaran. Ya, dia pendusta yang akan menutupi kebenaran. Bisa tidak kau diam seperti ini? Diam, ya. Diam, tangannya seperti ini. Fokuslah, jangan kemana-mana. Fokuslah. Kau harus belajar lebih fokus, kakek, karena tidak akan mengulang 2 kali ucapan kakek. Biar kau paham. Berbeda dengan si Tanbih ini, dia itu sedang mencari kebenaran. Nah, masalah Dajjal Akbar ini adalah masalah gaib atau syam'iyat, ya. Maka bagaimana supaya hati kita itu benar-benar mengimani akan kemunculan makhluk yang satu ini? Maka kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengetahui informasi dari Rasul, atau dengan kata lain, dengan mengetahui hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasul, maka kita akan semakin mantap dalam mengimani adanya makhluk Dajjal Akbar ini. Kemunculan Dajjal Akbar ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, ya. Beliau menyebutkan, kami mengimani tanda-tanda kiamat, diantaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dari langit. Kami mengimani munculnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang bumi
dari tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta takhruju sab'una kadzaban." Ya, hari kiamat itu tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, apa ciri-cirinya? Rasulullah menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti tindakan-tindakanku. Jika kalian melihat mereka atau kelompok mereka, maka jauhilah. Ya. Dajjal itu adalah, kalau dalam ilmu nahu ya, itu sigoh mubalaghah. Dia suatu bentuk kata yang sangat ditekankan. Dia berasal dari kata dajjala yang artinya pembohong besar. Ya, maka oleh karena itu dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu, karena ia disebut di dalam hadis awair, ia dianggap telah menutupi kebenaran. Begitu cucuku. Lalu dajjal itu akan musnah dan akan dilawan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Begitu. Maka ini sangat penting. Ketika Nabi Isa itu datang, maka kita harus merujuk kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Itu kata Rasul. Namun Dajjal akan keluar sesudahku, kata Rasul. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidak buta sebelah mata. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaganya. Lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah hingga ke Syam, tempat kota Palestina, atau tepat di pintu Lud. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang atau tiba di Palestina di pintu Lud, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Begitu. Itulah hadis-hadis yang dijelaskan di dalam kisah-kisah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nawas bin Sakma'an, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Rasul merendahkan suaranya ketika membahas Dajjal ini. Ya, kadang-kadang pula meninggikan suaranya sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam sekelompok lebah pada petang hari. Kami mendatangi beliau dan beliau sudah mengetahui persoalan kami. Beliau bertanya, Rasul bertanya, apa kabar kalian? Maka kami menjawab, kata Nu'am, ya, wahai Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kalian semua. Jika ia muncul dan aku berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu. Dan jika ia muncul
sedangkan aku sudah tidak ada di sampingmu, maka setiap manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Artinya, ketika Dajjal ini keluar, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa membela dan menolong diri kita kecuali kita sendiri. Lalu apa yang akan menolong kepada diri kita sendiri itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah amal soleh kita, kebaikan kita, pahala yang kita perbuat. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari Dajjal. Itu sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul dalam hadis ini. Kemudian Rasul melanjutkan perkataannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikanku menjadi pembela atas setiap orang Muslim. Dajjal, di sini Rasul menceritakan bagaimana ciri-ciri fisik. Rasul menceritakan dengan detail bagaimana fisik Dajjal ini. Jadi kau harus tahu bagaimana rupa, wajah, dan ciri-ciri Dajjal itu. Maka dalam hadis ini Rasul mengatakan, Dajjal adalah pemuda berambut keriting, cucuku. Jadi dia memiliki rambut yang keriting. Begitu. Jadi kau harus tahu ya. Bentar, kakek ngopi dulu. Terima kasih kau sudah menyediakan kakek kopi. Alhamdulillah. Jadi ciri yang pertama rambutnya keriting. Ya, kau harus tahu. Matanya tidak ada sebelah. Itu yang kedua. Jadi matanya itu picek. Ya, picek. Tahu tidak picek? Matanya itu tidak ada sebelah. Cuma satu. Cuma satu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Rasul mengatakan, barang siapa di antara kamu, maksud kamu itu adalah para sahabat yang waktu itu duduk di dekat Rasul dan semua umatnya. Jadi kamu di sini bukan hanya untuk orang-orang pada waktu itu, tapi juga berlaku untuk kita sebagai umat Rasul sekarang ini. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, maka bacakan kepadanya permulaan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Pertanyaan selanjutnya, apa kau tahu dari mana Dajjal akan muncul? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tidak. Ya, sebentar. Ini angin kemana? Oh, angin ke belakang. Ya, kau tidak akan apa-apa walaupun kakek merokok karena angin di sana. Ya. Cucuku, Dajjal itu akan keluar dan akan muncul di suatu tempat yang sunyi antara kota Syam dan kota Irak. Antara negara Syam dan negara Irak. Iya. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Ya. Maka Rasul mengingatkan dalam hadisnya, wahai umatku, wahai hamba Allah, teguhkan pendirianmu atas iman kepada Allah. Artinya, ketika Dajjal keluar dari tempat sunyi antara negara Syam dan negara Irak,
maka semua manusia itu dalam bahaya. Kakek akan lanjutkan hadis yang tadi. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari. Lama atau tidak? Lama. Mungkin bagi sebagian orang tidak lama. Karena apa? Orang yang menganggap Dajjal ini hanya dongeng, mungkin 40 hari adalah waktu yang singkat. Tapi percayalah, ketika Dajjal datang, maka 1 menit itu berasa 1 tahun, cucuku. Artinya, apalagi kalau 40 hari. Karena keadaan pada masa itu, sangat-sangat sulit. Maka 1 menit akan berasa 1 tahun, kata para ulama. Jadi jangan dikira 40 hari ini adalah waktu yang sebentar. Satu hari, bahkan ada lagi yang mengatakan, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, 1 hari itu ibarat 1 tahun. Ya, kita mau percaya yang mana? Kalau kakek lebih cenderung kepada yang mengatakan 1 hari berasa 1 tahun. Tapi dari kedua hadis itu jelas bahwa intinya 40 hari keluarnya Dajjal adalah merupakan waktu yang cukup lama begitu yang akan dirasakan. Lalu para sahabat bertanya lagi. Kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukuplah bagi kami kalau sholat hanya sehari?" Beliau menjawab, "Tidak. Hitunglah bagaimana pantasnya." Bagaimana ini cucuku? Menurutmu bagaimana? Artinya berarti 1 hari itu akan berlaku seperti 1 tahun. Jadi kita pun melakukan sholat sebagaimana layaknya kita sholat selama 1 tahun. Kakek merasa ini kakek sepertinya sangat sedih kalau tahu masalah ini, cucuku. Aduh, ya Allah. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa kecepatan berjalan di bumi?" Beliau menjawab, "Seperti hujan ditiup angin." Ya Allah. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya bersujud kepada Dajjal. Perhatikan kata-kata ini. Dajjal itu dia akan memiliki kecepatan berjalan seperti layaknya hujan yang ditiup angin. Dia akan berjalan ke sana kemari, mencari dan menjumpai siapapun yang ia jumpai, lalu ia paksa untuk bersujud dan mengimaninya sebagai Tuhan. Maka ini sangat mengerikan. Tapi anehnya, cucuku, orang-orang pada waktu itu, siapapun yang dijumpai oleh Dajjal ini, ya, dia akan patuh. Dia akan tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Dajjal. Disuruh bersujud, dia akan bersujud. Disuruh beriman kepadanya, orang akan beriman. Kecuali orang-orang
yang memantapkan imannya kepada Allah dari sekarang. Kecuali orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dari sekarang. Kecuali orang-orang yang gemar mengumpulkan pahala dengan harta yang ia miliki, dengan harta yang telah Allah titipkan kepadanya. Orang-orang yang seperti itu insya Allah dia akan kuat, tidak akan tertipu dengan ucapan Dajjal. Dia tidak akan tunduk kepada ucapan Dajjal. Tapi orang-orang di luar yang tadi semuanya akan tunduk dan patuh. Anehnya lagi cucuku, anehnya Dajjal ini memang memiliki keistimewaan. Ketika dia mendatangi kaum, suatu golongan, suatu penduduk, maka dia akan mencoba meyakinkan penduduk atau kaum itu. Bagaimana dia meyakinkan? Pada waktu itu kemarau memang sangat panjang cucuku. Jangan begitu duduknya, duduklah yang benar. Bagaimana kau enaknya duduk, ya? Ketika kemarau sedang panjang-panjangnya, lalu dia mendatangi sebuah kaum, lalu dia ini berkata kepada kaum tersebut, kepada rakyat tersebut, "Hei rakyat, apa kau membutuhkan hujan?" "Iya, kami membutuhkan hujan." Lalu dia dengan sombongnya berkata sambil menunjuk langit, "Hei langit, hujanlah." Maka seketika hujan akan turun. Setelah hujan itu turun, dia itu akan memerintahkan orang itu, "Apa kau tahu siapa aku?" Begitu. Maka orang atau masyarakat itu akan menjawab, "Tidak, emang siapa kau? Kau begitu hebat. Sesungguhnya akulah ini Tuhan. Maka sujudlah dan berimanlah kepadaku." Maka seketika mereka itu akan beriman dan mematuhi segala perintah Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Anehnya lagi, ketika hujan itu turun, maka tumbuh-tumbuhan akan cepat membesar dan cepat berbuah, sehingga sangat subur cucuku. Jadi seolah-olah orang itu dibuai kenikmatan, padahal dijerumuskan ke dalam kekafiran. Dia disuruh murtad. Tapi orang-orang banyak tidak sadar pada waktu itu. Karena memang situasi pada waktu itu, air susah, peceklik, kelaparan di mana-mana. Maka ketika dia datang menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman, banyak orang-orang yang tertipu, ya, begitu. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan, dia mendatangi kaum yang lain dan mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Ada ketika dia mendatangi kaum yang lain, pernah Dajjal ini ditolak. Nanti akan ada satu kelompok yang mana dia itu akan menolak Dajjal. Dia tidak akan beriman kepada Dajjal. Lalu apa yang akan terjadi dengan kaum tersebut? Maka Dajjal itu meninggalkan mereka. Ya. Tapi anehnya, keesokan harinya, negara atau wilayah orang atau kaum yang menolak ajakan Dajjal itu menjadi kering kerontang. Tumbuhan mendadak mati, air mendadak kering, makanan mendadak hilang. Jadi waspada. Waspada. Duduklah yang benar menghadap sini. Coba, biar enak. Nah, begitu. Kemudian
Dajjal ini datang lagi kepada kaum tersebut yang tadi menolaknya. Ya, dia berkata, keluarkan hartamu. Ya, keluarkan hartamu. Lalu orang-orang keluar dari rumah membawa beras 1 butir, membawa kurma 1 butir. Itu pun sudah busuk karena memang tidak ada lagi makanan, tidak ada makanan. Maka kata Dajjal, asal kau beriman kepadaku, kau mengakuiku sebagai Tuhan, maka negaramu akan kembali subur. Aku akan datangkan hujan, aku akan tumbuhkan tanaman, dan kalian akan menjadi kaya raya berkecukupan. Lalu seketika kaum yang menolak itu pun kembali beriman. Begitu hebatnya tipu daya Dajjal. Dan pada waktu itu dia memanggil seorang remaja muda. Lalu dia memukulnya dengan pedang hingga pemuda itu terbelah badannya menjadi 2. Belahan yang satu dilempar ke kiri, belahan yang satu lagi dilempar ke kanan. Kemudian, cucuku, dengan hebatnya Dajjal memanggil kedua belahan badan pemuda tersebut. Lalu kedua belahan itu datang saling mendekat, lalu menyatu dan hidup seperti sedia kala. Maka seketika kaum yang tadi menolak itu semakin yakin, lalu mereka semakin mengimaninya. Padahal awalnya kaum itu menolak. Dajjal itu, dia terus begitu. Dia akan merusak keimanan umat-umat Rasulullah SAW. Ya, kemudian tibalah suatu masa Allah akan membangkitkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa bin Maryam. Jadi Isa itu putranya Maryam. Jadi kalau kau ditanya siapa nama ibu Nabi Isa, maka jawabannya adalah Maryam. Dia diturunkan oleh Allah dekat menara putih di sebelah timur Damaskus. Kau harus tahu, sejarah ini hanya kakek sampaikan kepadamu dan kepada ayahanda bundamu. Ini harganya sangat mahal. Mungkin di luar sana tidak ada yang menceritakan sejarah ini dengan detil. Hanya segelintir orang yang telah diberikan Allah karunia untuk bisa menceritakan kisah Dajjal ini. Jadi Dajjal ini akan Allah bangkitkan di mana? Di menara putih di kota Damaskus, sebelah timur kota Damaskus. Dia akan memakai 2 pakaian berwarna, berpegang pada sayap 2 malaikat. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini. Di sini malaikat, di sini malaikat. Dan di tengah-tengahnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Apabila menundukkan kepala, hujan akan turun. Jadi ketika Nabi Isa menundukkan kepala, hujan akan turun langsung, cucuku. Bukan hanya itu. Ketika dia menengadahkan kepala, ketika Nabi Isa menengadahkan kepalanya ke atas, berjatuhan dari atas itu biji-biji perak dan mutiara, sehingga orang-orang yang waktu itu kelaparan merasa senang karena banyak sekali harta yang akan mereka gunakan untuk bisa menyenangkan diri mereka masing-masing. Semua umat yang beriman yang tidak terkena tipu daya Dajjal, walaupun memang sangat menderita sebelumnya,
Tapi ketika Nabi Isa ini turun, maka dia akan menjadi orang yang kaya raya. Anehnya lagi, setiap orang kafir, atau dengan kata lain, kaum-kaum atau orang-orang yang telah tadi kena tipu daya Dajjal, ketika Nabi Isa lewat, mereka itu ketika mencium aroma Nabi Isa akan mati seketika. Ketika dia mencium aroma parfum dan wangi tubuh Nabi Isa, mereka akan mati. Anehnya lagi, bau nafas Nabi Isa, itu sejauh mata memandang. Jadi bau nafas Nabi Isa ini akan tercium sejauh mata memandang. Kalau kau bisa memandang jarak 100 meter, maka nafas Nabi Isa ini bisa dicium oleh orang yang jaraknya 100 meter. Ya, ini kelebihan dan karunia Allah. Maka Nabi Isa ini mencari Dajjal dan bertemu dengan Dajjal ini. Nah, ini pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa. Di mana tempat pertemuan Dajjal dan Nabi Isa pada waktu itu, dalam hadis ini diceritakan. Pertemuan Nabi Isa dan Dajjal itu di pintu gerbang kota Lud, atau sebuah kota di dekat Baitul Maqdis, cucuku. Lalu terjadilah pembunuhan terhadap Dajjal. Dajjal berhasil dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa ini mendatangi kaum yang dipelihara, yang dijaga imannya dari fitnah Dajjal tersebut. Maka dia mengusap wajah mereka dan mengabarkan kepada mereka tentang kedudukannya di surga. Pada saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Isa, sungguh aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang salih ke Bukit Tur. Maka orang-orang pada waktu itu digiring ke Bukit Tur oleh Nabi Isa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj setelah itu. Mereka turun melandai dari tempat yang tinggi. Jadi turunnya itu melandai. Melandai itu apa? Tidak seketika terjun, tapi melandai dia begini. Ya, datar tapi semi turun begitu. Itu melandai namanya, cucuku. Jadi mana? Kakek akan contohkan turunnya Nabi Ya'juj dan Ma'juj dari langit ke bumi. Jadi begini, ibaratnya ini langit, ya, ibaratnya ini langit dan di sini bumi. Maka turunnya Ya'juj dan Ma'juj itu begini. Nah, jadi dia akan melandai pelan-pelan sampai tiba di bumi. Jadi tidak turun seketika seperti berjatuh begitu, tidak, ya, tapi dia akan melandai. Jadi turunnya itu akan melandai. Gelombang pertama melewati danau Tobariyah, ya, jadi melandai dari mana? Danau Tobariyah. Lalu mereka meminum habis air telaga tersebut, diminumnya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Air laut tersebut sampai habis. Aneh tidak, cucuku? Iya, ada Ya'juj dan Ma'juj bisa meminum air lautan Tobariyah sehingga menjadi kering. Kemudian dia lewat di rombongan atau negara yang lain. Mereka berkata, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung, sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seseorang pada hari itu karena kekurangan makanan. Nabi Isa dan para pengikutnya yang beriman
yang tadinya berkecukupan. Ketika Yajuj dan Majuj ini datang, air jadi kering, harta dicuri dan dimusnahkan. Sehingga Nabi Isa dan para pengikutnya yang beriman pada waktu itu menjadi sengsara kembali. Kemudian Nabi Isa bin Maryam dan para pengikutnya pada waktu itu berdoa, memohon kepada Allah atas masalah yang menimpa mereka. Kemudian Allah mengirim kepada mereka penyakit hidung seperti yang menimpa hewan-hewan. Sehingga pada pagi harinya mereka semua mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk, cucuku. Jadi nanti itu orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal, dia akan di bumi. Ya, dia akan di bumi. Sementara Nabi Isa dan para pengikutnya yang tidak mengimani Dajjal, dia akan naik ke atas. Nah, orang-orang yang masih di bumi itu, ketika Yajuj dan Majuj ini turun, mereka sudah mati semuanya. Kemudian hujan turun. Hujan turun sangat besar. Bangkai itu pun dibawa oleh air dan menjadi bersih. Kemudian ditumbuhkan oleh Allah tanaman-tanaman sehingga menjadi subur. Tidak ada lagi bangkai berserakan. Ya. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa. Ya, pada waktu itu berdoa kepada Allah. Maka benar turunlah hujan dan bumi pada waktu itu seperti kaca. Seperti kaca, bening. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahanmu. Seketika itu, sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Jadi delimanya akan sangat besar. Kau paham? Ya. Satu delima saja orang bisa berteduh di bawah kulitnya. Begitu. Rezeki mereka sangat berkah sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Ya. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin sejuk lewat ketiak mereka. Maka tercabutlah ruh setiap pengikut Nabi Isa yang beriman yang tidak terkena tipu daya Dajjal. Tercabut seluruhnya sehingga dia mati. Mereka itu meninggal dunia dalam keadaan tenang, dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bumi ini, selepas orang-orang beriman, Nabi Isa dan para pengikutnya meninggal dunia karena tiupan angin di ketiaknya, tinggallah di bumi ini orang-orang jahat belaka. Aduh, apa yang terjadi? Mereka bercampur baur seperti keledai. Ya, mereka hidup seperti di hutan rimba yang kelah, yang lemah menjadi santapan yang kuat. Maka terjadilah kiamat. Seperti itu. Kisah sang pendusta dan orang yang menutupi kebenaran atau makhluk yang menutupi kebenaran bernama Dajjal. Jadi sangat berbeda dengan si Tanbi. Kalau si Tanbi ini, kau lihat, perhatikan dia. Ya, dia begitu tenang. Dia melakukan kesalahan, tapi dia mau bertaubat dan menyadari kesalahannya. Dia bukan melakukan kesalahan, tapi dia itu mencoba mencari kebenaran. Begitu, cucuku. Maka kakek pesankan kepada kalian, kalau ingin terhindar dari Dajjal, berbanyaklah membaca surat Al-Kahfi
dari ayat 1 sampai ayat 10. Kakek akan pergi, ya. Kau apa di sini sendirian, kemana kakakmu? Oh, dia mencari pusaka itu. Hah? Pusaka? Iya. Ya, Ya mungkin. ya. Kakek pesankan itu kepadamu dan kepada ayahanda bundamu. Ya, kakek permisi dulu, cucuku. Ya, kakek akan pergi. Ya, kau diamlah, takutnya kau terbawa dengan halimunan kakek. Assalamualaikum cucuku Sampurasun. Waalaikumsalam. Jadi ayahanda bunda, begitulah ceritanya datangnya Dajjal dan kiamat. Dengan tandih dia mencari kebenaran. Dia tidak salah, benar kakek ayahanda bunda.